Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 20820114. Saya berasal dari HKI 2A pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi yakni berasal dari jurnal dengan karangan Dwi Rifiani, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Tarik Tasyrih dengan dosen pengampu bernama Bapak Dr. Haji Fakih Abdul Qadir LCMA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kesehatan kepada beliau dan keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Muhammad Fajar Hidayat akan memaparkan materi tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak pernikahan dini itu apa? Nah, jadi pernikahan dini itu merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai masyarakat luas. Akan tetapi tidak sangat terekspos, tetapi realitasnya atau kenyataannya itu sering terjadi di beberapa masyarakat luas. Pernikahan dini ini sebenarnya bukan hal baru untuk kita perbincangkan, melainkan masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama dalam tiap diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini juga menarik para kaum kaula atau kaum para pemuda untuk menelisik tentang apa dan bagaimana pernikahan dini itu. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang bersifat kontemporer. Pernikahan dini biasanya diikatkan dengan soal waktu, yakni waktunya relatif sangat awal atau sangat cepat. Nah, dalam hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya pernikahan dini itu terjadinya karena para kaum kaula atau kaum para pemuda yang bersifat kontemporer. Ia ingin mengetahui apa dan bagaimana pernikahan dini itu, dan biasanya pernikahan dini itu selalu dikaitkan dengan waktu yang sangat awal. Jika kita berbicara tentang pernikahan dalam konteks agama Islam memperbolehkan menikah untuk para pemuda seminimal-minimalnya usia 19 tahun itu bagi perempuan, dan seminimal-minimalnya bagi pria berusia 21 tahun, asalkan ia mampu dan memenuhi syarat dan rukun nikah tersebut. Kemudian jika kita berbicara tentang hukum dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasannya pernikahan dini itu dianggap sebagai hal yang berkaitan dengan waktu, yakni waktunya relatif sangat cepat. Dalam undang-undang kita diperbolehkan menikah itu seminimal-minimalnya pada usia 21 tahun itu bagi perempuan, dan bagi kaum laki-laki itu seminimal-minimalnya pada usia 24 tahun. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang ekonomi, tentu kita akan berpikir tentang pekerjaan, tentang status sosial, ataupun yang lainnya. Jika kita termasuk ke dalam seseorang yang berkecukupan ataupun orang yang telah mampu dalam kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sandang papan, kebutuhan primer, lantas tidak apa-apa untuk menyelenggarakan pernikahan. Tetapi jika kita belum siap dalam segi ekonomi, alangkah baiknya kita menunda pernikahan terlebih dahulu. Nah, bahwasannya
tadi saya mengatakan bahwa jika kita melihat kepada kondisi ekonomi, apabila kita belum mencukupi secara finansial untuk melangsungkan pernikahan, itu baiknya ditunda. Namun saya ingat bahwasannya dalam agama Islam, menunda pernikahan itu tidak baik, karena yang dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang mendekati kepada zina. Kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan zina sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Al-ayah, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, karena zina merupakan suatu jalan yang buruk dan suatu jalan yang keji. Dari ayat tersebut bahwa kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan zina, karena perbuatan zina merupakan suatu jalan yang buruk dan suatu jalan yang keji. Untuk itu, apabila kita memiliki perasaan kepada lawan jenis, kepada seseorang, alangkah baiknya perasaan tersebut, fitrah tersebut kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan sebagaimana kita mengharapkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah menjadikan cinta tersebut sebagai hal-hal yang buruk yang mendekati kepada zina, seperti berpacaran, seperti berduaan yang bukan mahram. Sungguh itu sangat perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Baiklah teman-teman, kita kembali kepada materi ini. Semakin berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat merubah paradigma berpikir masyarakat menjadi luas. Pernikahan di usia yang sangat belia ini itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena mereka memandang pernikahan dini itu membawa efek-efek negatif khususnya pada pihak perempuan. Pernikahan dini ini masih sering terjadi di beberapa wilayah, yang wilayah tersebut tingkat kesadarannya relatif sangat rendah. Baiklah teman-teman, sebelum saya melanjutkan membahas tentang pernikahan dini dalam perspektif Islam, namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai fenomena pernikahan dini dalam negara kita, negara Indonesia. Dalam peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia serta harmonis berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun di samping itu ada juga undang-undang yang mengatakan, yakni Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1, mengatakan bahwa pernikahan boleh dilangsungkan, yakni usia pria minimal 19 tahun, sudah mencapai 19 tahun, dan usia wanita yakni minimalnya 16 tahun. Di samping itu juga ada pasal undang-undang yakni pasal 6 ayat 2 mengatakan bahwa pernikahan boleh dilangsungkan sesuai umur yang baru saja tadi saya sebutkan, yakni usia pria telah mencapai usia 19 tahun, usia wanita usia 16 tahun. Namun dalam pasal ini menyebutkan bahwasannya pernikahan sebelum usia 21 tahun itu terlebih dahulu
harus meminta izin kepada kedua orang tua. Selanjutnya, secara umum hal tersebut menjadi kenyataan atau realitas yang sering kita dengar di masyarakat luas, yakni pernikahan dini rata-rata sebagian besar yakni berumur di bawah 20 tahun. Padahal sudah sangat jelas dalam pasal 6 ayat 2 itu, sebelum usia 21 tahun itu pernikahan boleh dilangsungkan dengan syarat meminta izin kepada kedua orang tua. Nah teman-teman, kalian tahu tidak sih usia ideal untuk menikah itu di usia berapa? Nah jadi usia ideal untuk menikah itu diantaranya untuk perempuan usia 21 hingga 25 tahun. Sedangkan untuk pria sendiri usia 25 hingga 30 tahun. Karena mengapa? Secara biologis itu pada usia tersebut itu sudah dikatakan organ reproduksi manusia itu sudah dikatakan berkembang dan sangat baik. Dalam hal lain juga seperti psikologis usia tersebut mengatakan bahwa dalam usia tersebut itu sudah benar-benar matang untuk menopang sebuah rumah tangga. Dan di samping itu juga secara fisik dan psikis mereka di usia mereka itu sudah benar-benar dikatakan sangat layak untuk membangun rumah tangga. Adapun sebelum usia tersebut, sebelum usia 20 hingga 30 tahun itu, melainkan di bawah 20, nah itu dinamakan dengan pernikahan dini. Baiklah, selanjutnya mengenai dampak kesehatan pernikahan dini, khususnya untuk perempuan. Seorang perempuan yang menikah dini itu bagi umur 10-14 tahun itu kemungkinan memiliki 5 kali besar yakni meninggal. Kemudian teruntuk wanita yang menikah dalam usia 15-19 tahun itu ada kemungkinan 2 kali besar meninggal. Dan ada pula seorang dokter yang mengatakan, yakni dokter Dadang Hariawi, yang mengatakan bahwasannya umur matangnya seseorang itu yakni bagi perempuan usia 21 hingga 25 tahun, sedangkan untuk pria yakni usia 25 hingga 30 tahun. Ya, itulah dampak kesehatan bagi pernikahan dini untuk perempuan. Selanjutnya akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Yang pertama itu pernikahan dini bisa terjadi karena faktor ekonomi. Karena mengapa? Bisa jadi dalam kondisi ekonomi dalam rumah tangga orang tuanya itu sedang mengalami kemiskinan atau dapat dikatakan tidak ada lapangan kerja. Oleh karena itu orang tua itu menikahkan anaknya dengan tujuan agar putrinya itu bisa terurus dengan suaminya yang kemungkinan sudah memiliki pekerjaan, entah itu memiliki toko ataupun pekerjaan yang lainnya. Selanjutnya faktor yang kedua itu karena kesadaran orang tua dan rendahnya pendidikan orang tua. Karena mengapa? Jika kita melihat kondisi di zaman dahulu, yang mungkin pada saat sekarang juga itu masih sering terjadi, hanya beberapa saja. Jika kita melihat ke zaman dahulu itu banyak sekali orang tua yang berpendidikan rendah, namun ia memiliki anak banyak, ya minimal 5 anak ataupun selebihnya. Nah, karena
orang tua tersebut tidak mengenal mengenai apa sih dampak bagi pernikahan dini itu, lalu orang tua tidak merasa khawatir akan dampaknya, lalu orang tua tersebut menikahkan anaknya. Nah, itu faktor dari orang tua, yakni tidak sadarnya mengenai pendidikan, khususnya mengenai pernikahan dini ini untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, pernikahan dini ini bisa terjadi karena orang tua itu sudah mengetahui bahwasannya anaknya tersebut itu sudah lama-lama berpacaran. Karena takut dikira aib oleh tetangga, maka orang tua tersebut menikahkan anaknya kepada pacarnya dengan tujuan untuk menghindarkan suatu hal aib, suatu hal keburukan, yakni zina. Kemudian yang keempat, orang tua itu takut akan putrinya apabila tidak mendapat jodoh. Jadi orang tua tersebut itu merasa takut kalau anaknya itu tidak segera menikah, melainkan menunda pernikahan saja, atau mengulur pernikahan itu ntar orang tua merasa takut apabila anaknya itu tidak menikah, melainkan perawan tua. Oleh karena itu orang tua menikahkan anaknya agar status anaknya itu tidak lepas, status anaknya itu tidak perawan lagi. Ya, baiklah teman-teman, bahwasanya tadi saya telah menyebutkan pernikahan dini itu tidak hanya berdampak bagi kesehatan wanita, melainkan pernikahan dini juga berdampak pada hukum. Nah, apa sih dampak bagi hukumnya? Seseorang yang telah menikah dini itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang bahwasannya pernikahan itu hanya boleh diizinkan apabila seorang pria telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Itu minimalnya. Kemudian yang kedua, dalam pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwasanya pernikahan hanya boleh dilaksanakan apabila jika kedua pasangan tersebut belum mencapai 21. Nah, hal itu sebelumnya pernikahan yang terjadi itu sebelumnya itu harus meminta izin terhadap kedua orang tua. Kemudian ada juga pasal 6 ayat 2. Nah, dalam pasal itu mengatakan bahwa tentang perlindungan anak dalam hukum. Nah, jadi pernikahan dini juga itu sama saja melanggar tentang pasal mengenai perlindungan anak. Nah, selanjutnya pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa orang tua itu harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya, mengasuh anak, mengurus anak, serta melindungi anak. Nah, teman-teman, tadi kan telah disebutkan mengenai dampak hukum pernikahan dini itu seperti apa. Nah, mengenai tindak pidananya, nah itu hal tersebut hanya pihak yang terkait, pihak yang berkewajiban, pihak yang berkewenang untuk mengurus hal tersebut. Nah, selanjutnya kalian tahu tidak sih mengenai apa sih amanat atau amanah dari undang-undang tersebut? Nah, salah satunya yakni untuk melindungi seorang anak untuk mendapatkan haknya, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang. Contoh lainnya hak berpendidikan, khususnya hak mendapatkan kehidupan yang layak dan sebagainya. Dan
mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, yakni dari segala tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Namun sebelum itu perlu kita ketahui mengenai substansi hukum itu apa. Nah, jadi substansi hukum Islam itu menciptakan kemaslahatan sosial bagi seluruh manusia, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, hukum Islam itu bersifat luas, bersifat dan bersifat harmonis. Dan hukum Islam itu membawa rahmat bagi seluruh manusia, khususnya di alam ini. Termasuk dalam pemikiran tentang hal ini, tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi mengenai masalah pernikahan. Karena pada prinsipnya itu seseorang yang telah memasuki usia baligh, nah itu tidak terlepas dari hukum syara. Nah, pernikahan ini hukumnya ialah sunnah, sebagaimana firman Allah dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika apabila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak perempuan yang yatim, maka janganlah kamu menikahi anak perempuan yang yatim itu. Maka nikahilah wanita yang kamu senangin 1-4 orang. Jika kalian merasa khawatir tidak dapat berlaku adil, maka menikahlah seorang saja. Yang demikian itu lebih baik agar kalian dapat terhindar dari perbuatan zolim. Baiklah teman-teman, bahwasanya tadi telah disebutkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3. Maksud dari ayat tersebut ialah bahwasanya pernikahan itu merupakan sebuah tuntutan yang mana tuntutan tersebut bersifat sunnah. Kita ketahui bahwasanya sunnah itu apabila kita mengerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak mengerjakan maka tak mengapa-ngapa. Oleh karena itu, sunnah tersebut bukan menjadi keharusan untuk kita segera menikah, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita sudah siap untuk menikah dalam aspek yang lain itu, maka segerakanlah. Karena menikah juga hukumnya itu bisa menjadi wajib apabila seseorang itu tidak bisa menjaga kesuciannya dan tidak bisa menjaga akhlaknya. Baiklah teman-teman, kita lanjut. Nah, adapun pernikahan dini itu ialah pernikahan yang terjadi di usia remaja atau di usia muda. Hukum pernikahan dini itu sunnah ataupun mandub. Demikian ada juga yang mengatakan Imam Taqiyuddin An-Nabhani yang berlandaskan pada hadis Nabi yang mengatakan
Wahai para pemuda, jika kalian telah merasa mampu, maka segeralah menikah, karena dengan menikah akan menundukkan pandangan kalian dan dapat bisa menjaga kehormatan kalian. Apabila kalian belum siap, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa akan menjadi perisai bagi diri kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya baiklah, maksud dari hadis di atas yang diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim itu bahwasanya pada para pemuda, apabila jika kalian telah sanggup, telah siap dalam segala hal, misalnya dalam hal fisik, psikis, psikologis, dalam hal ekonomi telah mumpuni, telah siap, maka segeralah untuk menikah. Karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan kamu. Maksud dari pandangan itu agar tidak melihat sesuatu yang haram, yang bukan mahram kita. Dan menikah juga dapat menjaga kehormatan kamu. Kemudian apabila kamu belum sanggup untuk menikah, maka segeralah berpuasa. Karena dengan puasa itu akan melindungi diri kita untuk tidak berbuat keburukan. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai persiapan-persiapan sebelum pernikahan. Apa aja sih persiapan yang harus kita ketahui sebelum pernikahan? Di antaranya, seseorang yang apabila ingin menikah, ia harus mengetahui 3 hal. Yang pertama, mengetahui ilmunya. Nah, ilmu apa sih yang dimaksud? Yakni ilmu fikih. Nah, sebelum pernikahan itu bahwasannya terdapat ada lamaran atau khitbah. Oleh karena itu, pihak mempelai pria, ia harus mengetahui bagaimana sih hukumnya dalam khitbah. Secara Islam itu seperti apa? Kemudian apa saja syarat-syarat dalam berkhitbah. Nah, itu sebelum pernikahan. Kemudian pada saat pernikahan, ia harus mengetahui mengenai tata cara pernikahan. Sebelum tata cara pernikahan, ada rukun dan syarat nikah itu apa aja. Kemudian mengenai ijab kabulnya itu bagaimana lafaznya, bagaimana cara mengungkapkannya. Nah, itu pada saat hari H pernikahan. Kemudian setelah hari pernikahan, melainkan mereka sudah sah jadi suami istri. Nah, itu pihak suami itu berkewajiban untuk mencari nafkah untuk istrinya dan membahagiakan keluarganya. Nah, itu kalau ditinjau dari hukum fikih. Kemudian yang kedua persiapannya ialah persiapan dari harta. Nah, harta merupakan salah satu bentuk persiapan sebelum pernikahan. Yakni ada 2 harta. Yang pertama, harta berupa mahar. Tentunya dalam Islam, mahar itu ibarat hadiah. Kita memberi hadiah terhadap wanita yang kita cintai. Sebagai bentuk, beliau itu akan menjadi pendamping hidup untuk kita. Nah, itu harta yang bernama mahar dalam pernikahan. Kemudian harta yang kedua yakni harta seorang suami untuk berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya. Nah, itu wajib sekali terhadap suami untuk memberikan nafkahnya terhadap istrinya dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, persiapannya ialah ditinjau dari kesehatan atau fisik. Nah, persiapan yang ketiga ini sangat berpengaruh sekali apabila jika mempelai, di antara mempelai tersebut ada yang dikatakan cacat fisiknya. Nah, itu maka hal tersebut itu disepakati dengan
keluarganya, dari kedua belah pihak keluarganya. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya mengenai pernikahan dini itu tersendiri, bahwa hukum Islam memperbolehkan untuk melakukan pernikahan dini, tetapi tidak diharuskan untuk seluruh wanita untuk menikah di usia dini. Hanya beberapa syarat dan akibat saja jika adanya suatu pernikahan dini dan ia pun telah siap dalam aspek dan sebagainya. Kemudian berikut ini akan ada ketentuan atau hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pernikahan dini agar tidak menjadi dampak negatif dalam kehidupan. Ya, yang pertama salah satunya perempuan harus siap secara fisik. Nah, fisik yang dimaksudkan pasti berkaitan dengan tubuh manusia, berkaitan dengan kesehatan. Ada beberapa wanita yang mengalami, dapat dikatakan fisiknya tidak baik. Oleh karena itu kan, ntar pada saat pernikahan ia tidak dapat menjalani tugas-tugasnya sebagai seorang istri karena ia merasa sakit. Nah, oleh karena itu fisik serta kesehatan itu menjadi terpenting dalam suatu hubungan pernikahan. Kemudian yang kedua, perempuan harus siap secara mental dan ia telah terdidik. Nah, maksudnya apa? Secara mental itu ia berani untuk berumah tangga dengan suaminya. Ia telah mengetahui tugas-tugas sebagai seorang istri, melayani suaminya dalam hal apapun. Kemudian yang dimaksud terdidik, ia telah mengetahui mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan di keluarga. Jadi terdidik yang dimaksud itu ibarat kata beliau telah mengetahui semuanya mengenai hubungan kekeluargaan, hubungan di keluarganya. Nah, selanjutnya aspek ketiga yang harus diperhatikan dalam pernikahan dini yakni usianya. Nah, usia ini sangat penting, seperti misalkan pada kisahnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Siti Fatimah. Kemudian Rasulullah malah menikahkan putrinya yang bernama Siti Fatimah itu terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya usia itu sangat berpengaruh pada pernikahan. Misalkan ada seorang wanita yang berusia 17 tahun. Ia menikah dengan pria yang umurnya di atasnya. Di atasnya itu seperti usia 19 tahun. Nah, itu kan berarti jaraknya beda 2 tahun dari dirinya, dari wanitanya. Nah, itu pada aspek usia. Selanjutnya pada aspek yang keempat ini ditinjau dari aspek keturunan. Wanita yang menikah di usia muda atau di usia dini itu memiliki kemungkinan tingkat kehamilan yang tinggi. Kehamilan pada usia pernikahan muda dini itu tingkat kehamilannya sangat tinggi dibandingkan dengan wanita yang hamil pada usia ideal, usia pernikahan ideal. Mungkin ini sering terjadi di zaman dahulu dan mungkin juga pada saat sekarang pun masih ada. Namun wallahu alam, saya kurang tahu. Yang
Yang pernah saya ketahui pada saat zaman dahulu itu, karena dulu pada saat zaman dulu orang tua menikahkan anaknya, lalu ia menikah. Pada saat menikah lalu ia memiliki keturunan yang banyak. Ya mungkin pada saat zaman dulu itu orang tua berpikir atau berpandang bahwa anak itu rezeki. Banyak anak itu banyak rezeki itu. Namun pada saat ini entah apakah masih ada hal yang seperti itu. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Baiklah, selanjutnya ditinjau dari aspek ekonomi, yakni seseorang yang menikah di usia muda, di usia dini, itu ia meringankan beban orang tua. Jadi pernikahan di usia dini ia sama saja telah membantu orang tuanya dalam hal ekonomi. Bisa jadi setelah pernikahan ia membuka usaha seperti UMKM ataupun usaha yang lainnya. Nah, hal tersebut kan sama saja kita meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya yang terakhir, pada aspek yang terakhir ini tentang kemandirian. Seseorang yang menikah pada usia muda, pada usia dini, itu harus memiliki sifat kemandirian. Kemandirian dalam hal untuk memikul tanggung jawabnya bersama-sama sebagai seorang suami dan seorang istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam itu, bahwasannya agama Islam itu memperbolehkan menikah dalam usia muda ataupun usia dini, dengan catatan ia telah memasuki usia balik. Adapun catatan lainnya, ia pun telah siap dalam segi fisik, mental, psikis, psikologis, dan segi yang lainnya. Kemudian juga sebelum melangsungkan pernikahan dini itu harus diperhatikan mengenai dampak positif. Apa aja sih dampak positif dan negatif dalam pernikahan dini itu? Nah, tentunya itu ada positif dan ada negatifnya. Jangan sampai setelah melangsungkan pernikahan di usia dini itu malah banyak terjadinya permasalahan seperti pertengkaran ataupun KDRT. Nah, itu menjadi bahan catatan untuk diperhatikan kepada kaum muda atau kaum dini yang ingin melangsungkan pernikahan di usia tersebut. Kemudian juga apabila jika kita melihat terhadap hukum di negara kita ini, bahwasanya negara mengizinkan itu minimalnya usia 19 tahun bagi seorang pria dan wanitanya usia 16 tahun. Nah, kemudian juga pernikahan dini itu sama aja telah melanggar pasal 6 ayat 2, yakni tentang pelindungan hak anak itu. Jadi hal tersebut itu harus menjadi catatan terhadap orang tuanya agar selalu memberi didikan yang terbaik untuk anaknya. Karena pada umumnya pernikahan itu rata-rata pernikahan yang sering terjadi itu usia idealnya bagi wanita usia 21 hingga 25 tahun, dan bagi pria sendiri minimalnya usia 25 hingga usia 30 tahun. Nah, kemudian apabila jika kita melihat dalam pernikahan secara Islam, nah itu kita sebelumnya harus tahu dulu mengenai
apa aja sih rukun dan syarat pernikahan. Sebelum pernikahan itu ada khitbah, ada lamaran, bagaimana proses lamaran, bagaimana tata cara dalam lamaran terhadap perempuan. Nah, itu harus kita ketahui. Dan hukum pernikahan itu bahwasannya sunnah. Kita ketahui bahwa sunnah ialah apa-apa jika kita mengerjakan maka kita mendapatkan pahala, dan jika tidak mengerjakan maka tidak mendapatkan sebuah dosa. Namun pernikahan juga bisa jadi hukumnya menjadi wajib apabila seorang tersebut tidak dapat menjaga kehormatannya dan tidak bisa menjaga akhlaknya. Oleh karena itu, saran saya bagi para pemuda, jika ada niatan untuk bernikah, alangkah baiknya niat tersebut disegerakanlah atau dilangsungkanlah, dengan catatan ia telah sanggup, telah siap secara lahir dan batin. Jika kalau itu belum menyanggup atau belum menyanggupi, tidak apa-apa menunda. Perlu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan waktu yang sangat tepat untuk seorang hambanya. Jadi jangan takut untuk tidak menikah, dan jangan takut juga dengan rezeki. Ntar pada saat pernikahan apakah rezekinya itu akan semakin bertambah ataupun mengurang. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam semua penyampaian dalam video ini terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.